Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Layalana Deliva Fikri, NIM 811414904 dari mata kuliah Hukum Internasional hari Rabu jam 7 pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hukum internasional, yaitu tentang state responsibility atau tanggung jawab negara. Video ini ditujukan sebagai tugas akhir mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Bapak Ridwan Arifin, SHLLM. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama adalah pengertian. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa atau hukum antar negara. Hukum internasional ini ditujukan untuk bangsa-bangsa atau masyarakat internasional. Hukum internasional merupakan cabang dari hukum publik. Hukum internasional adalah aturan secara keseluruhan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antar satu negara oleh negara, dua negara-negara dengan subjek hukum lainnya tidak menyatakan atau hukum subjek non-negara satu sama lain. Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan meliputi juga yang pertama, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara atau individu. Yang kedua adalah kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Lalu, apa sajakah subjek hukum internasional itu? Subjek hukum internasional ada 6, yaitu yang pertama negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga adalah Palang Merah Internasional, yang keempat Kota Vatikan, yang kelima belligerent, dan keenam individu. Individu ini hanya untuk mereka yang melakukan kejahatan internasional saja. Lalu, bagaimanakah sifat hubungan dalam hukum internasional? Sifat hubungan dalam hukum internasional ini adalah bersifat koordinatif. Kemudian, apa sajakah bentuk hukum internasional itu? Bentuk hukum internasional ada dua. Yang pertama, hukum internasional regional, internasional, hukum yang berlaku atau daerah berlakunya terbatas lingkungan, seperti Undang-Undang Amerika atau Amerika Internasional. Contohnya konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan sumber daya hayati laut atau konservasi sumber daya hayati laut Latin yang awalnya tumbuh di Amerika sehingga menjadi umum dalam hukum internasional. Yang kedua adalah hukum internasional khusus. Hukum internasional dalam bentuk kaidah khusus berlaku untuk negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, tingkat perkembangan, dan tingkat yang berbeda dari integritas dari berbagai bagian masyarakat. Nah, sekarang saya akan membahas tentang salah satu materi dalam hukum internasional, yaitu adalah tanggung jawab negara atau state responsibility. State responsibility itu apa sih? Nah, tanggung jawab negara atau state responsibility merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.
Tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan atau reparation yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Dalam hukum internasional dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Kemudian adalah lahirnya tanggung jawab negara. Ini tuh kayak teori apa sih yang mendasari adanya lahirnya tanggung jawab negara atau bagaimana tanggung jawab negara itu muncul? Jadi gini, pada hakikatnya lahirnya tanggung jawab negara didasari oleh dua teori, yaitu teori risiko dan teori kesalahan. Yang pertama adalah teori risiko atau risk theory. Teori ini menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Yang kedua yaitu teori kesalahan atau fault theory, menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung unsur kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beriktikat buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Kemudian kita bahas tentang jenis-jenis tanggung jawab negara. Nah, ada apa saja sih jenis-jenis tanggung jawab negara itu? Yang pertama adalah tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum atau delictual liability. Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah yang pertama adalah eksplorasi ruang angkasa. Negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit tersebut kepada benda-benda atau objek di wilayah negara lain. Karena kan bisa saja barangkali satelitnya jatuh terus habis itu menimpa negara lain. Nah, negara yang meluncurkan satelit itu bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di wilayah negara yang terkena satelit itu, gitu contohnya. Yang kedua adalah eksplorasi nuklir. Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan lintas batas nasional. Setiap negara berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya, baik yang bersifat publik atau perdata, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Yang kedua adalah tanggung jawab pelanggaran perjanjian atau contractual liability. Suatu negara juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini dapat terjadi terhadap suatu negara manakala negara tersebut melanggar suatu perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu jenis perjanjian yang lain adalah jenis pertanggungjawaban negara yang lainnya adalah pertanggungjawaban atas konsesi, pertanggungjawaban atas ekspropirasi, pertanggungjawaban atas hutang negara, dan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Nah, kemudian nih ada pembebasan negara dari kewajiban bertanggung jawab dalam hukum internasional. Kok bisa sih dibebasin? Gini, dalam keadaan-keadaan tertentu, suatu pelanggaran terhadap perjanjian atau suatu kewajiban internasional tidak mengakibatkan negara tersebut bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Secara umum, keadaan-keadaan yang dimaksud adalah A. Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan. Contohnya, pengiriman tentara ke negara lain atas permintaan suatu negara. B. Diterapkannya sanksi-sanksi yang sah menurut pasal 30 Draft Articles ILC.
Pasal ini menentukan bahwa suatu tindakan pelanggaran dikesampingkan manakala tindakan itu dilakukan sebagai suatu upaya yang sah menurut hukum internasional sebagai akibat adanya pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara lainnya. Yang ketiga adalah keadaan memaksa atau force majeure. Force majeure telah lama diterima sebagai alasan pembebasan tanggung jawab negara untuk tidak melaksanakan kewajiban suatu perjanjian internasional. Pasal 31 draft artikel ILC menentukan bahwa kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang tak dapat dihindari atau karena adanya kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya atau unpredictable, atau secara material tidak memungkinkan bagi negara yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban internasional tersebut. Yang keempat adalah tindakan yang sangat diperlukan atau state of necessity. Pasal 33 draft artikel ILC mengatur tentang tindakan-tindakan yang sangat diperlukan, yaitu suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan negara terhadap bahaya yang sangat besar, sepanjang kepentingan negara lain yang terkait tidak terancam oleh tindakan negara tersebut. Lalu ada yang terakhir adalah tindakan membela diri atau self-defense. Negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan yang tidak sah apabila tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tadi, sekarang contoh dari state responsibility atau tanggung jawab negara itu apa sih? Contohnya gini, suatu negara menciptakan nuklir dan mereka akan melakukan uji coba peledakan nuklir. Nah, seperti yang kita ketahui, radiasi dari nuklir itu sangat berbahaya. Nah, negara yang akan melakukan uji coba itu dikelilingi oleh negara-negara lain atau negara tetangga. Nah, ketika dia melakukan percobaan peledakan nuklir dan ternyata dalam percobaan itu menimbulkan kerugian-kerugian bagi negara tetangganya. Nah, negara tetangga itu yang terkena dampak dari uji coba tersebut dapat meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan uji coba peledakan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya seperti itu. Atau contoh yang lainnya ketika suatu negara melakukan pembakaran hutan untuk membuka suatu lahan, misalnya untuk lahan pemerintahan atau apa gitu. Nah, lalu ternyata asap dari kebakaran itu menimbulkan kerugian bagi negara tetangganya. Misalnya ada yang terkena dampak asap seperti penyakit saluran pernafasan atau apa. Nah, negara tetangganya itu bisa meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan pembakaran hutan itu sebagai bentuk dari state responsibility atau pertanggungjawaban negara. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan di rumah saja. Terima kasih.